Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ingga Priyadi. Yang kedua, Laik Firdaus Asikin. Yang ketiga, Muhammad Ali Imron. Di sini, kami akan menyampaikan presentasi tentang Electrochemical Machining atau disingkat ECM. Pengertian ECM. Electrochemical Machining atau ECM adalah salah satu mesin non-konvensional yang proses pemesinannya menggunakan cairan elektrolit sebagai medianya dan arus listrik DC sebagai aliran listriknya. Klusti dari tahun 2000, prinsip dasar ECM adalah proses dari anodic dissolution dalam penguraian suatu larutan elektrolit yang dialiri oleh arus listrik atau elektrolisis. Dari keterangan M. McGeoch tahun 1988, ECM adalah proses pemesinan yang cara kerjanya mengikis atau menghilangkan atom pada permukaan benda kerja. Mengacu pada hukum Faraday tahun 1833, yaitu dua buah logam elektroda yang direndam dengan larutan elektrolit, lalu partikel pada anode akan terkikis dan menempel ke katode. Pengikisan atom ini dinamakan material remove rate atau MRR. Karena permukaan benda kerja mengikuti bentuk dan gerakan tool terhadap benda kerja, nilai MRR juga dipengaruhi oleh kerapatan arus dan ukuran gap elektroda dengan benda kerja. Apabila suplai aliran arus yang tinggi akan menghasilkan MRR yang tinggi. Komponen electrochemical machining. Yang pertama DC power supply, 2 workpiece atau anode, 3 constant feed, 4 tool, 5 flow meter, 6 pressure gauge, 7 filter, 8 pump, 9 insulating base, 10 elektrolit. Gambar berikut merupakan gambar komponen electrochemical machining. Kelebihan ECM. 1. Tidak ada kontak antara tool elektroda dan benda kerja, sehingga paha tidak mudah aus. 2. Hasil permukaan setelah proses pemesinan relatif halus. 3. Elektroda maupun benda kerja terhindar dari panas karena telah disemprot dengan larutan NaCl. 4. Mampu mengerjakan benda kerja yang memerlukan bentuk sangat kompleks. 5. Mampu melakukan proses pemesinan dengan material yang sangat keras. 6. Waktu yang dibutuhkan mesin ECM lebih cepat dibandingkan mesin konvensional. 7. Pada proses pemesinan tidak mengeluarkan suara, dikarenakan tidak ada cutting force dan elektroda tidak menyentuh benda kerja. 8. Bisa digunakan untuk pemotongan benda kerja dengan ukuran yang sangat kecil dan sudut yang kecil. 9. Fluida yang digunakan selain untuk mengkorosifkan benda kerja juga bisa menjadi pendingin. Kekurangan ECM. 1. Membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar. 2. Perancangan mesin ECM yang cukup rumit. 3. Banyaknya pengkikisan benda kerja tergantung daya yang digunakan pada pemesinan. 4. Elektrolit yang digunakan selain untuk mengkorosifkan benda kerja, bisa juga mengkorosifkan elektroda jika perawatannya kurang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Laik Firdaus Asikin. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi kondisi ideal proses pemesinan ECM. Yang pertama, hukum Faraday mencakup seluruh proses pada gap antar elektroda dan permukaan benda kerja. Yang kedua, pergerakan ion dan transfer elektron yang mengakibatkan disolusi pada permukaan benda kerja. Yang ketiga, konduitas elektrik dan termal pada tengah-tengah gap bernilai konstan terhadap waktu dan tempat. Keempat, beda potensial, hambatan, efisiensi, arus memiliki nilai yang tetap pada setiap titik permukaan benda kerja. Yang terakhir, adanya flushing yang berfungsi untuk pendingin, medium elektrolisis, dan penghapusan fata. Prinsip kerja ECM. Prinsip
kerja mesin ECM adalah pengerjaan material dengan cara anodic dissolution atau pelarutan anodis, yaitu apabila dua buah logam elektroda yang direndam dengan larutan elektrolit dan telah dialiri arus listrik DC, lalu akan terjadi proses elektrolisis. Setelah itu, partikel-partikel anode akan terkikis dan berpindah ke katode. Pada proses ini, benda kerja sebagai anode yang dihubungkan sumber arus DC positif. Sedangkan pada tool elektroda atau katode dihubungkan sumber arus DC negatif. Dan cairan elektrolit dilewatkan antara elektroda dan benda kerja. Gambar di atas merupakan gambaran prinsip kerja mesin ECM. Jenis-jenis electrochemical machining. Yang pertama, mikro ECM. Electrochemical machining atau ECM biasanya dikategorikan sebagai proses pemesinan dengan akurasi yang rendah. Hal ini dikarenakan jarak antar elektroda atau gap pemesinannya yang lebih lebar dibandingkan mesin konvensional lainnya. Pada mikro ECM ini, tool mikro yang digunakan adalah elektrolit jet di mana benda kerja yang bergerak terhadap toolnya. Jenis arus yang digunakan pada mikro ECM adalah pulse current atau arus kontak yang dapat menghasilkan indentasi atau cekungan yang kecil saat pemesinan. Indentasi pada permesinan mikro. Gambar disebut merupakan prinsip kerja dari mikro ECM. Yang kedua, electrochemical drilling atau ECDR. Diameter yang dihasilkan pada electrochemical drilling atau ECDR berkisar antara 1 sampai 2 mm dengan laju pemakanan 1 sampai 5 mm per menit. Tool elektroda yang digunakan pada ECDR adalah elektroda jenis tubular atau pipa. Cairan elektrolit kemudian dipompakan melalui tengah tool dan keluar melalui celah atau gap antara tool dan benda kerja. Proses pemakanan benda kerja juga terjadi pada arah lateral, yaitu antara permukaan samping tool dan permukaan benda kerja di dekatnya, sehingga diameter lubang yang dihasilkan lebih besar daripada diameter tool. Untuk hasil pemesinan dengan oversize, diameter yang rendah, serta akurasi tinggi, disarankan menggunakan laju pemakanan atau feed rate yang tinggi. Dengan kondisi yang sama, material removal rate atau MRR dan surface quality yang dihasilkan pun lebih tinggi. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ali Imron. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Laik. Yang nomor 3 yaitu electrostream atau capillary drilling. Merupakan salah satu pengembangan dan teknik khusus dari mesin ECM untuk membuat lubang yang sempurna karena EDM mempunyai kegunaan untuk membuat lubang yang lebih dalam dibanding dengan steam yang cuma bisa membuat lubang yang terlalu kecil. Tool yang digunakan dalam mesin EDM ini adalah berbahan glass nozzle dengan diameter 0,025 sampai 0,50 mm. Cara pengkonduksian arus pemesinan ke cairan elektrolit menggunakan kawat platina yang sudah terpasang pada tool atau glass nozzle, seperti terlihat pada gambar di bawah. Lanjut ke nomor 4, yaitu electrochemical jet drilling atau ECJD. Penggunaan electrochemical jet drilling efektif digunakan untuk membuat lubang yang lebih kecil dan dapat dicapai dengan menggunakan electrostream atau capillary drilling. Pada mesin electrochemical jet drilling menggunakan katode dengan nozzle-nya. Pada mesin electrochemical jet drilling menggunakan tenaga listrik berkisar antara 400 sampai 800 volt. Lubang hasil proses pemesinan ECJD lebih besar dibandingkan electrolyte jet karena proses disolusi pada mesin ECJD menggunakan tekanan air dari nozzle, seperti terlihat pada gambar di bawah.
Kemudian yang nomor 5 yaitu electrochemical deburring atau ECDB. Bur adalah sisa material pada bagian komponen mesin dan proses pengeboran yang harus dihilangkan. Dan electrochemical deburring atau ECDB ini sebagai alat untuk menghilangkan bur tersebut dengan mesin non-konvensional. Selanjutnya yaitu simulasi dari ECM atau electrochemical machining. Bisa diputar slide. Pada video tersebut dilakukan yaitu dengan menggunakan single tool. Mesin ini memiliki kausan alat yang minimal. Kemudian memiliki kekasaran permukaan 0,003 Ra atau roughness average. Kemudian ada series production yaitu melakukan pemakanan pada banyak produk dalam satu proses sekaligus yang mempunyai fungsi reproducibilitas yang tinggi. Pada bagian hijau dapat dilihat yaitu elektrode dan pada bagian samping terdapat isolator. Kemudian suhu pada proses yaitu 20 derajat, tidak ada pencemaran permukaan oleh proses. Elektrolyturnya yang sangat tahan lama dan dapat menghasilkan gelombang ke atas ke bawah itu sebesar 50 Hz sampai 90 Hz. Ini contoh dari abrasifnya, itu untuk melepaskan logam-logam dari abrasifnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.